Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmatisa Fitri, peserta Latsar CPNS Kota Banjar tahun 2026, gelombang 1 angkatan 4 kelompok 2 dari instansi Puskesmas Pataruman 3 Kota Banjar. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika, profesi, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian mengenai kedudukan ASN, di mana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Selanjutnya mengenai peran ASN, di mana ASN berperan sebagai perencana, kemudian sebagai pelaksana, dan yang selanjutnya itu sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Berikutnya mengenai 3 fungsi ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah kewajiban sebagai seorang ASN. Yang pertama, setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Selanjutnya, yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, menunjukkan integritas dari keteladanan dalam bersikap. Dan yang kedelapan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Selain ASN memiliki kewajiban, ASN juga memperoleh hak berupa penghasilan atau gaji, kemudian penghargaan, lalu cuti, selanjutnya tunjangan dan fasilitas. Kemudian mendapatkan lingkungan kerja yang baik, lalu selanjutnya mendapatkan jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Selanjutnya, ASN juga memperoleh pengembangan diri dan kompetensi serta bantuan hukum berdasarkan jenisnya. ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Sistem pengelolaan SDM ASN yang diterapkan saat ini adalah sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang seseorang. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sistem merit, dalam beberapa komponen pengelolaan ASN ada 3. Yang pertama, pelaksanaan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kerja. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.